Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nazria Ulfani. Saya akan menjelaskan tentang sumber belajar dalam pembelajaran PPKN. Perkenalkan, nama saya Badratun Nafis. Saya akan membahas tentang media pembelajaran PPKN. Perkenalkan, saya Laurencia Putri Davina Barus. Di sini saya akan membahas strategi dalam pembelajaran PPKN. Perkenalkan, nama saya Nogis Mangunsong. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum pembelajaran PKN. Baik, tonton video kami sampai habis ya teman-teman. Bye! Baik, saya akan membahas strategi. Nah, strategi pembelajaran adalah cara yang direncanakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa melalui metode dan langkah-langkah tertentu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam pengembangan video pembelajaran PPKN, strategi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa jenis. Yang pertama, berdasarkan pertimbangan proses pengolahan pesan, strategi deduktif merupakan strategi pembelajaran yang dimulai dari konsep yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Contoh dalam PPKN, misalnya, guru menjelaskan terlebih dahulu pengertian hak dan kewajiban, kemudian siswa mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban di SD. Nah, yang kedua, ada strategi induktif. Strategi induktif merupakan strategi pembelajaran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya dalam pembelajaran PPKN, guru menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila, kemudian menyimpulkan nilai terkandung dalam perilaku tersebut adalah apa, begitu. Lalu, yang kedua, berdasarkan pertimbangan pihak yang mengolah pesan. Nah, itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu strategi belajar mengajar ekspositorik. Strategi ekspositorik menekankan penyampaian materi secara langsung oleh guru kepada siswa. Contohnya dalam pembelajaran PPKN, guru menjelaskan materi tentang norma melalui metode ceramah. Lalu yang kedua itu strategi belajar mengajar heuristik. Strategi heuristik menekankan keaktifan siswa dalam menemukan pengetahuan dengan bimbingan guru. Contohnya dalam pembelajaran PPKN, siswa mengamati penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan mendiskusikan hal pengamatan. Nah, jenis yang ketiga, berdasarkan pertimbangan pengaturan guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada strategi pengajaran bergu atau team teaching. Strategi ini melibatkan 2 orang guru atau lebih dalam melaksanakan pembelajaran bersama-sama. Contoh dalam pembelajaran PPKN, guru kelas bekerja sama dengan guru lain dalam mengajarkan materi keberagaman budaya melalui proyek kelompok. Nah, yang keempat, berdasarkan pertimbangan interaksi antara guru dan siswa. Nah, ini dibagi menjadi yang pertama itu strategi tatap muka. Strategi tatap muka merupakan pembelajaran yang dilakukan secara langsung antara guru dan siswa. Contoh dalam pembelajaran PPKN, guru menggunakan media gambar Garuda Pancasila saat menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Nah, kedua, strategi pengajaran melalui media. Strategi ini menggunakan media sebagai perantara dalam penyampaian materi pembelajaran. Contohnya yaitu, guru menggunakan video pembelajaran tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Nah, yang kelima, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi yang menekankan penyampaian materi secara verbal oleh guru agar siswa memahami materi secara optimal. Contohnya, dalam pembelajaran PPKN, guru menjelaskan materi tentang aturan di masyarakat melalui ceramah dan tanya jawab. Nah, yang keenam, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang mendorong siswa menemukan jawaban atas suatu permasalahan melalui proses berpikir kritis dan analitis. Contohnya, dalam pembelajaran PPKN, siswa mengidentifikasi penyebab pelanggaran tata tertib sekolah dan mencari solusinya. Nah, ketujuh, strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Strategi ini menggunakan masalah nyata sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Contohnya, dalam pembelajaran PPKN, siswa mendiskusikan cara mengatasi permasalahan perundungan di sekolah.
ke-8. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir kritis atau disingkat SPKB. SPKB merupakan strategi yang bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta atau pengalaman yang dimiliki. Contohnya, dalam pembelajaran PPKN, siswa menganalisis manfaat gotong royong berdasarkan pengalaman mereka di sekolah. Yang ke-9, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Adapun contohnya dalam pembelajaran PPKN, siswa bekerja sama membuat poster tentang hak dan kewajiban sebagai warga. Contoh yang ke-10, strategi pembelajaran point counter point. Strategi point counter point memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dari sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Contohnya dalam pembelajaran PPKN, siswa berdebat secara santai mengenai aturan penggunaan telepon genggam di sekolah. Yang ke-11, strategi pembelajaran PQ4R. Strategi ini digunakan untuk membantu siswa memahami, mengingat materi bacaan. Contohnya dalam pembelajaran PPKN, siswa membaca materi tentang keberagaman budaya Indonesia, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan meninjau kembali materi apa yang telah dipelajari. Sekian pembahasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. PPKN di SD. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang mencangkup tujuan, materi, dan metode sebagai pedoman belajar mengajar. Kurikulum di Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan hingga yang terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar. PPKN berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 bertujuan membentuk karakter peserta didik sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan dan tujuan kurikulum PPKN di SD. PPKN berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter warga negara yang berintegritas dan bertanggung jawab. Mata pelajaran ini wajib ditempuh dari SD hingga SMA, bertujuan menambahkan nilai Pancasila, memperkuat kebangsaan, serta menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban, serta didik. Nilai religius, toleransi, dan disiplin, serta tanggung jawab dikembangkan sejak dini melalui pembelajaran PPKN. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur kurikulum PPKN di SD. Dalam kurikulum Merdeka, PPKN berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dengan struktur lebih fleksibel dan kontekstual. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur kurikulum PPKN di SD. Dalam kurikulum Merdeka, PPKN berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dengan struktur lebih fleksibel dan kontekstual. Strukturnya mencangkup tujuan, capaian pembelajaran, materi, kegiatan, dan penilaian. Pembelajaran menggunakan pendekatan aktif seperti diskusi dan berbasis proyek. Didukung kegiatan P5 untuk mempraktikkan nilai Pancasila secara langsung. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum PPKN di SD. Kurikulum PPKN terdiri dari 4. Yang pertama, komponen yang paling berkaitan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yaitu penanaman nilai Pancasila dan pembentukan karakter kebangsaan. Nah, yang kedua yaitu materi pembelajaran, mencangkup nilai Pancasila, norma, hak dan kewajiban, serta keberagaman budaya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang aktif, seperti diskusi dan berbasis proyek. Nah, yang keempat yaitu penilaian yang mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa secara menyeluruh. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi kurikulum PPKN dalam pembelajaran di SD. Implementasi PPKN dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Nilai toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab ditanamkan melalui diskusi, kerja kelompok, dan contoh nyata kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai penyampaian materi sekaligus teladan bagi siswa. Tujuan akhirnya adalah membentuk peserta didik yang berkarakter positif dan siap menjadi warga negara yang baik.
Nah, saya akan menjelaskan tentang sumber belajar PKN. Yang pertama, pengertian sumber belajar PKN. Sumber belajar PKN adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu siswa memahami materi kewarganegaraan. Sumber belajar tidak hanya berupa buku, tetapi juga guru, media pembelajaran, lingkungan, dan pengalaman belajar. Menurut Miarso 2005 dan Rohani 1997, sumber belajar berperan dalam memudahkan proses belajar serta membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, manfaat sumber belajar PKN. Sumber belajar memberikan banyak manfaat, seperti membantu siswa memahami materi dengan mudah, memberikan pengalaman belajar yang nyata, memperluas wawasan, serta meningkatkan motivasi belajar. Selain itu, sumber belajar juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, menurut Rohani 1997. Yang ketiga, fungsi sumber belajar PKN. Sumber belajar berfungsi untuk mendukung pembelajaran agar lebih efektif dan menarik. Selain membantu guru menyampaikan materi, sumber belajar juga memudahkan siswa memahami konsep yang abstrak serta memberikan kesempatan belajar yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang keempat, faktor yang memengaruhi pemanfaatan sumber belajar PKN. Pemanfaatan sumber belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perkembangan teknologi, nilai budaya masyarakat, kondisi ekonomi, dan karakteristik penggunaan atau peserta didik. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan agar sumber belajar dapat digunakan secara optimal, menurut Darmansyah 2021. Yang kelima, jenis-jenis sumber belajar PKN. Menurut Mudhafir 1992, sumber belajar terdiri atas pesan, manusia, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Selain itu, sumber belajar juga dibedakan menjadi sumber belajar yang sengaja dirancang untuk pembelajaran dan sumber belajar yang dimanfaatkan dari lingkungan sekitar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan informasi, pengetahuan, dan nilai-nilai kepada siswa agar proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Dalam pembelajaran PPKN, media tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk menampilkan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta tanggung jawab sosial kepada siswa, menurut Heinik 2002. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.